Salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya adalah ketika kita akan mendesain CNN atau mendesain neural network atau deep learning, berapa layer yang harus kita pakai, berapa node, berapa filter, aktivasinya apa, dan sebagainya. Jadi intinya kita bertanya arsitektur dari neural network kita atau CNN kita itu seperti apa. Nah, ini pertanyaan yang sangat sering ditanyakan dan sangat sulit bagi saya juga untuk menjawab karena sesungguhnya kita bebas memilih. Tapi kalau terlalu bebas, maka kita akan spending terlalu banyak waktu untuk memilih networknya seperti apa. Nah, dalam video ini saya akan menunjukkan bahwa kita bisa mencontoh dari classic network. Jadi contoh-contoh network-network yang sudah dikembangkan oleh orang lain dan kita bisa pakai ini sebagai acuan awal untuk mengembangkan CNN kita. Jadi pada video-video sebelumnya saya sudah mengajak kita semua untuk membuat satu aplikasi untuk mengenal 10 macam objek. Jadi kita punya database dari CIFAR 10, 60.000 database gambar kita pakai untuk training network kita, sehingga network kita sudah cukup pintar. Sekitar 75-80% akurasinya untuk bisa membedakan 10 macam objek ini. Dan kita juga pada video yang terakhir, saya juga sudah mengajarkan bagaimana kita pakai ini untuk membangun program untuk mengaplikasikan saja. Jadi tidak perlu training lagi. Setelah networknya jadi, kita langsung pakai dan kita bisa pakai dalam berbagai aplikasi termasuk dalam aplikasi real time pakai kamera. Nah, dalam aplikasi itu kita menggunakan network seperti ini. Jadi input kita 32 kali 32 kali RGB. Kemudian layer pertama convolution layer dengan 32 filter 3 kali 3. Paddingnya valid menggunakan ReLU. Kemudian max pooling 2 kali 2 dan seterusnya. Maka pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya adalah ketika kita buat neural network seperti ini atau CNN atau kemudian kita deep learning, karena kalau layernya makin panjang, makin lama, makin banyak, maka kita sebut sebagai deep learning. Pertanyaan yang paling membingungkan adalah bagaimana cara memilih harus berapa layer, tiap layer ada berapa filter, filternya berapa kali berapa, aktivasinya apa, kemudian ini sangat rumit untuk memilih ini. Kalau Anda bertanya itu ke saya, maka cenderung saya akan menjawab bahwa ya, coba-coba saja. Silakan dipakai berbagai macam, itu bebas. Bebas untuk kita memilih berapa layer, berapa node, termasuk di sini, di daerah fully connected ini, juga berapa node, berapa layer, dan sebagainya, itu bebas. Anda silakan pilih, silakan coba-coba gitu ya. Tapi kalau jawaban itu yang saya berikan, maka Anda akan bertanya, sampai berapa lama saya akan coba? Ini kalau baru, berapa ini? 5 layer saja ya. Kalau sampai 100 layer, maka kita akan coba dengan sangat sulit. Kalau kita sudah punya layer-layer seperti ini, Anda lihat kita sudah buat program, contoh di video lalu ya. Jadi layer yang pertama ini 32 filter, itu yang ini, 32 filter, kemudian max pooling, yang ini dan seterusnya. Jadi dari desain ini menuju kepada program itu gampang, Anda sudah pelajari. Tapi bagaimana cara kita mendesain? Nah, memang jawaban seharusnya adalah bebas, kita bisa coba. Tapi tentunya kalau Anda coba terus, Anda akan capek dan waktunya akan sangat terbuang. Nah, sebelum saya masuk ke dalam poin di mana saya menjelaskan bagaimana caranya kita mendesain arsitektur kita, saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang istilah parameter. Jadi Anda tahu semua network itu ada namanya weight, ada namanya bias. Jadi setiap node ada weight, ada biasnya, itu kita sebut parameter. Tapi ada juga misalnya berapa layer. Berapa layer, tiap layer ada berapa node. Tiap node itu pakai aktivasi apa? Terus learning rate-nya apa? Ini juga parameter juga. Dan masih banyak lagi parameter. Berapa layer, berapa node, aktivasi, padding, stride, dan sebagainya. Nah, yang kalau dalam machine learning, dalam deep learning, parameter-parameter ini kita beri nama khusus. Yaitu kita beri nama hyperparameter. Jadi parameter ini hyperparameter, parameter tingkat tinggi. Nah, parameter ini kita tidak perlu banyak pikirkan karena parameter ini akan diatur sendiri oleh network ketika dia melakukan proses learning. Sedangkan yang perlu kita pikirkan adalah hyperparameter. Nah, saya akan jelaskan bagaimana caranya kita menentukan hyperparameter. Tentunya jawaban paling ultimate adalah kita bebas menentukan, tapi bebas itu terlalu sulit sehingga kita lebih baik mencontoh. Ada banyak orang yang sudah pelajari arsitektur seperti apa yang terbaik, sehingga mereka sudah punya beberapa contoh yang kita sebut classic network. Jadi network yang kita bisa contoh saja. Yang paling pertama, yang paling umum orang pakai adalah LeNet. LeNet ini dibuat oleh LeCun.
sekitar tahun 80-an. Jadi ini sudah sangat lama. Lanyard ini dibuat untuk membedakan gambar hitam putih. Jadi cuma satu layer. 32 kali 32 kali satu layer. Sebenarnya lanyard ini dibuat untuk mengenali tulisan tangan untuk angka ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 sampai 9. Makanya outputnya ada 10. Anda lihat sini, outputnya ada softmax 10 saja untuk mewakili ini. 0, 1, 2, 3 sampai 9 ya, bukan G ini. 9. Nah, lanyard ini strukturnya seperti ini. Jadi layer pertama convolution layer 5 kali 5, stride 1 berarti tidak ada stride ya, dan menggunakan 6 filter sehingga outputnya jadi 6 layer. Kemudian average pooling, bukan max pooling, dia pakai average pooling 2 kali 2 dengan stride 2. Kemudian masuk lagi convolution lagi 5 kali 5, 16 filter. Kemudian average pooling lagi. Sesudah itu di flatten jadi fully connected, jadi network biasa, fully connected 120, 84, kemudian terakhir softmax 10. Jadi ini arsitektur yang sudah dipakai oleh LeCun, Lanyard ini sangat terkenal. Performancenya sangat bagus. Sehingga kalau Anda membuat network Anda untuk aplikasi Anda sendiri, saya anjurkan kalau aplikasi Anda itu satu layer saja, hitam putih saja, gambar grayscale, maka mulailah dengan meniru arsitektur dari Lanyard 5 ini. Sesudah itu Anda bisa modifikasi, dan Anda lihat apakah modifikasi Anda lebih baik atau lebih jelek. Jadi startlah dengan memakai yang orang lain sudah ketemu, dan Lanyard ini termasuk yang sangat populer. Nah, Lanyard itu aktivasinya menggunakan tangen hiperbolik. Jadi pada saat dibuat, orang belum terlalu terbiasa dengan relu, sehingga dia menggunakan tangen hiperbolik. Jadi ini Lanyard 5 bisa menjadi acuan bagi Anda untuk memakai. Selain itu, yang juga populer, ini tahun 2014-an, adalah AlexNet. AlexNet ini dikembangkan untuk gambar RGB. Jadi Anda lihat sini, 227 kali 227, jadi ukuran inputnya lebih besar. 227 kali 227 kali 3, karena 3 layer. Nah, dia memakai apa? Pertama adalah convolution layer, ukuran filternya 11 kali 11, dengan stride 4, dan dia menggunakan 96 filter. Jadi ini outputnya. Kemudian max pool 3 kali 3 dengan stride 2. Kemudian masuk konvolusi lagi, 5 kali 5 dengan padding 2. 5 kali 5 padding 2 berarti paddingnya same. Maka sama ya 27, outputnya juga 27. Tapi dia pakai 256 filter. Jadi pertama pakai cuma 96 filter, kemudian pakai 256 filter. Kemudian max pooling lagi, kemudian convolution lagi, dan seterusnya. Terakhir baru 4096 di flatten jadi 4096, dan terakhir outputnya ada 1000 softmax, karena ini dibuat untuk membedakan 1000 macam objek dalam gambar. Jadi ini adalah jenis AlexNet yang sudah dipakai dan akurasi yang sangat tinggi. Jadi Anda punya aplikasi yang lain, aplikasi apa saja, Anda bisa memulai dengan meniru arsitektur AlexNet ini, karena ini sudah diteliti cukup banyak dan hasilnya sangat baik. Nah, Anda bisa belajar dari sini kenapa dia pakai filter ukuran sangat besar. Selama ini kita pakai filter 3 kali 3, 5 kali 5. Kenapa dia pakai filter sangat besar? 11 kali 11. Karena inputnya ini 227 kali 227. Anda bayangkan kalau Anda pakai filter 3 kali 3. Anda ambil cuma 3 kali 3 begitu ya. Maka mungkin di dalam ini tidak ada apa-apa, cuma satu warna tok. Tidak ada garis, tidak ada apa-apa pun. Karena terlalu kecil dari ukuran gambar yang besar ini. Sehingga dia menggunakan 11 kali 11. Jadi itu kira-kira clue untuk Anda lakukan. Misalnya, kalau kita lihat di AlexNet, karena inputnya cuma 32 kali 32, maka kalau dia pakai 11 kali 11, start dengan terlalu besar, terlalu kompleks gambarnya. Dia pakai 5 kali 5. Ini AlexNet, jadi kita bisa pakai arsitektur AlexNet untuk memulai. Sesudah itu kita bisa modifikasi sendiri. Yang lain adalah VGG 16. VGG 16 ini juga untuk gambar warna, inputnya 224 kali 224 kali 3, jadi RGB. Ini juga sangat bagus, dibuat oleh Simonian dan Zisserman. Ini ya. Dia sampai 92%, bahkan nanti bisa sampai 99% akurasinya, jadi Anda bisa pakai. Keunikannya dia pakai modelnya begini, jadi ini ada 2 layer ya. Ini cara gambarnya berbeda, tapi intinya sama saja. Dia pakai convolution 64 filter, kemudian convolution lagi 64 filter. Dengan padding same, jadi ukuran input 24, output tetap 24. Jadi dia 2 kali convolution, kemudian masuk lagi convolution, 64, baru dia masuk ke max pooling.
Sehingga turun jadi, ini 224 turun jadi 112. Kemudian masuk lagi 2 layer berturut-turut, convolution lagi, dengan ukurannya 128, jadi 128 filter. Kemudian sesudah itu max pooling lagi jadi setengah, kemudian sekarang 3 convolution layer yang sama persis ditumpuk. Kemudian max pooling, 3 lagi yang sama persis, max pooling, 3 lagi sama persis, demikian seterusnya. Jadi ini adalah struktur dari convolution network punya VGG. Anda bisa pakai ini juga sebagai acuan untuk Anda mulai punya Anda. Dan ini sudah cukup banyak dipakai di berbagai aplikasi. Nah, ada beberapa network lagi yang lain sebenarnya strukturnya agak sedikit berbeda. Jadi ini yang namanya ResNet 50. ResNet 50 ini kita diberi nama 50 karena dia 50 layer gitu ya. Tapi tidak mesti 50 layer. Kadang-kadang layernya seperti ini 34 gitu ya. Kalau Anda lihat ini, jadi ini VGG 19 ya. VGG 16 ada, kemudian ada VGG 19, itu variasi-variasi saja. Anda lihat ya, 33 64, 3 kali 3 konvolusi, 64 filter, 3 kali 3, 64, kemudian max pooling. Kemudian habis itu konvolusi lagi, konvolusi, max pooling, dan seterusnya. Jadi strukturnya ada sedikit beda-beda, tapi kira-kira mirip. Nah, ini adalah ResNet. Nah, ResNet itu sebenarnya yang ini, namanya residual layer. Jadi isinya adalah konvolusi, 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 kemudian nanti ada di sini ya, max pooling, terus konvolusi, konvolusi, pooling, dan seterusnya. Cuma bedanya residual network itu ada jalur residual. Jadi input dari sini lompat ke sini, ditambahkan ke sini. Nah, ini prosesnya agak sedikit rumit untuk dijelaskan. Tidak terlalu rumit sih, supaya saya tidak jelaskan dalam video ini saja. Jadi ada lompat-lompat, ada input yang disuntikan ke tengah lagi, lompat 2 layer disuntikan lagi. Anda bisa langsung ambil saja ResNet, dan Anda langsung training kasus Anda bisa menghasilkan hasil yang baik. ResNet ini sangat populer juga. Jadi ini adalah contoh-contoh yang sering populer Anda pakai. Anda bisa download langsung, atau Anda bisa buat arsitekturnya sendiri. Saya rasa kalau yang ini gampang, kita bisa deklarasikan sendiri. Seperti kita bisa tulis seperti ini ya. Tapi untuk layernet, untuk layernya 50-an atau layernya sampai 100, Anda bisa download dan Anda langsung pakai ResNet-nya. Nanti dalam video-video selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana kita memakai ini. Nah, ketika Anda memakai network-network yang ada ini, Anda punya beberapa pilihan. Kita bisa memakai cuma arsitekturnya saja, jadi strukturnya saja. Kita juga bisa memakai strukturnya plus weight-weightnya. Jadi dia sudah di training dengan weight-weight yang sudah bagus. Nah, kita bisa pakai langsung weight-weight yang sudah ada. Mungkin weight yang layer ini kita tidak training lagi. Kita cuma training ulang weight yang belakang ini, supaya fungsinya berubah. Jadi kalau LeNet 5 ini aslinya untuk membedakan tulisan tangan, misalnya 0 sampai 9, maka kita rubah. Misalnya untuk mengenal A sampai Z begitu, A sampai Z, maka kita rubah di sini. Tentunya ini jadi softmax 26 karena 26 huruf. Maka kita yang depan ini kita ambil LeNet arsitekturnya beserta dengan weight-nya yang sudah di training benar. Sisanya belakang ini yang kita training lagi. Bisa juga, itu namanya transfer learning. Saya akan jelaskan dalam video berikutnya. Intinya dalam video ini saya jelaskan kepada Anda bahwa ketika kita bingung untuk memilih arsitektur dari CNN kita atau deep learning kita, maka mulailah meniru yang sudah orang buat. Jadi ada LeNet 5, ada VGG 16, VGG 19, ada AlexNet, ada ResNet 50. Anda bisa juga cari common arsitektur. Anda lihat kalau Anda cari common arsitektur di neural network, Anda akan ketemu lagi LeNet 5, AlexNet, VGG. Kemudian ada yang lebih modern. Jadi ResNet termasuk yang modernnya karena bentuknya agak berbeda sedikit. Ada Inception, ini dikembangkan oleh Google. Ada variasi-variasi lain dari ResNet. Jadi Anda pakai arsitektur yang sudah orang pelajari bertahun-tahun dan sudah handal. Jadi kita tidak perlu karang segala-galanya dari nol.